Shalom semuanya, hari ini saya akan berkhotbah singkat, yaitu khotbah Kristen untuk teman-teman kalian semua pada malam hari ini, tepat pukul 10:20. Judul kita pada malam hari ini adalah hidup selaras dengan kehendak Yahweh. Ayat inti ini terletak pada Amsal 3 ayat 5 sampai 6 yang bertuliskan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Pendahuluan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, banyak orang hari-hari ini mengalami kekacauan dalam hidup, seperti contohnya rumah tangga yang hancur, hubungan rusak, ekonomi yang terpuruk, hati yang gundah kayak diputusin gitu, hidup kehilangan arah, kayak kita kehilangan orang terdekat kita. Banyak yang bertanya, mengapa hidup saya berantakan? Jawabannya sederhana, karena manusia sering memilih berjalan dari kehendak Yahweh. Ketika manusia meninggalkan Tuhan, ia kehilangan terang yang menuntun langkahnya. Namun kabar baiknya, Yahweh ingin memulihkan setiap bagian hidup kita jika kita kembali taat dan berjalan dalam kehendak-Nya. Isi khotbah: 1. Mengakui Tuhan dalam segala hal. Amsal 3 ayat 6. Setiap keputusan hidup harus melibatkan Tuhan. Banyak orang hanya mencari Tuhan saat keadaan sudah kacau. Tetapi firman berkata, akuilah Dia dalam segala lakumu. Dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, bahkan keputusan kecil sekalipun. Mengakui Tuhan sama dengan menyerahkan kendali. Seperti kita ada masalah, kita akan bersandar kepada Tuhan. Taat pada firman-Nya, bukan perasaan kita. Yang terakhir, tidak mengeraskan hati ketika dinasehati, seperti kita dinasehatin jika kita berbuat salah. Jika kita hidup selaras dengan Tuhan, Dia yang meluruskan jalan kita, bukan kita sendiri. 2. Taat lebih penting daripada pengorbanan. 1 Samuel 15 ayat 22. Ketaatan lebih baik daripada korban. Banyak orang rajin beribadah, aktif pelayanan, tetapi hidup tidak taat pada firman. Hidup tidak berubah, karakter masih bisa dikuasai dosa. Mulut penuh kebencian dan iri hati, tetapi merasa rohani. Tuhan tidak mencari orang-orang rajin ritual. Tuhan hanya mencari hati yang tunduk. Seperti contohnya taat. Bukti kita sungguh mengasihi Tuhan dan menurut kepada Tuhan. Dan satu lagi, menyangkal diri dan mengikuti firman. Tanpa ketaatan kekristenan hanya menjadi agama, bukan hubungan dengan Bapa. 3. Pilihan menentukan masa depan. Ulangan 30 ayat 19. Aku menghadapkan kepadamu hidup dan maut, berkat dan kutuk. Pilihlah hidup. Setiap kita punya kehendak bebas, maupun ikut Tuhan atau ikut dunia. Kita tidak bisa hidup setengah untuk Tuhan dan setengah untuk dosa. Dunia menawarkan kenikmatan sementara, tetapi ujungnya kehancuran. Pilih Kristus, hidup damai sama dengan hidup damai sejahtera. Pilih dosa sama dengan kehancuran, penyesalan, dan memasuki neraka. Hari ini Tuhan berkata, kembalilah kepadaku, aku rindu memulihkan hidupmu. Ilustrasi aplikasi praktis untuk hidup selaras dengan kehendak Yahweh. Mulai hari ini dengan doa dan firman. 2. Periksa hati setiap hari. Apakah
ada dosa yang belum dibereskan atau seperti ada masalah. 3. Belajar berkata tidak pada dosa walaupun kelihatannya kecil. 4. Jaga hubungan dengan sesama, hidup dalam kasih dan pengampunan. 5. Libatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Ilustrasi singkat. Seorang pria naik perahu kecil di tengah danau yang berkabut tebal. Ia mendayung menurut perasaannya sendiri, yakin arah yang dipilihannya benar. Setelah berjam-jam ia sadar bahwa ternyata berputar-putar dan tetap berada di tempat yang sama. Ketika ia menyalakan kompas, arah yang sebenarnya terlihat jelas. Tanpa kompas ia tersesat. Firman Tuhan adalah kompas kehidupan. Tanpa firman kita pasti tersesat walaupun merasa benar. Kesimpulan yang kita dapatkan, hidup tanpa Tuhan membawa kehancuran. Taat adalah jalan menuju berkat dan pemulihan. Pilihan kita hari ini menentukan masa depan kekal. Hari ini mari kita kembali kepada Tuhan. Serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus. Biarkan Dia memulihkan setiap bagian yang hancur. Dan khotbah ini selesai akan ditutup oleh doa penutup. Mari kita bersatu dulu hati dalam doa. Amin. Terima kasih, selesai sudah khotbah singkat saya pada malam hari ini. Terima kasih.